Perbandingan karismatik Protestan versus karismatik Katolik. Saya ambil dua saja. Dasar eklesiologis, hakikat gereja. Protestan karismatik, kebebasan dan otonomi lokal. Bayangkan sebuah komunitas yang mandiri. Gerakan karismatik Protestan lahir dari tradisi gereja-gereja seperti Baptis, Pentakosta, atau gereja non-denominasional. Di sini, setiap jemaat punya kebebasan penuh. Pendeta atau pemimpin lokal berwenang menentukan ajaran, tata ibadah, dan arah rohaninya tanpa campur tangan struktur pusat. Prinsipnya, Roh Kudus bekerja langsung pada setiap gereja lokal dan otoritas tertinggi ada di sini. Analogi sederhana. Protestan karismatik seperti komunitas kreatif independen. Masing-masing kelompok punya gaya unik dan kebebasan penuh. Katolik karismatik seperti anggota keluarga besar, punya ciri khas karismatik tapi tetap mengikuti aturan, tradisi, dan pimpinan rumah gereja Katolik. Poin penting untuk diingat. Bagi Katolik, karunia Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan sakramen seperti Ekaristi, Baptis, dan lain-lain. Justru karunia itu menguatkan iman yang telah dibangun di atas fondasi yang sama selama berabad-abad. Katolik karismatik bersatu dalam struktur hierarkis. Sementara itu, karismatik Katolik bagai sungai yang mengalir dalam batas yang jelas. Mereka bergerak di dalam struktur gereja Katolik yang sudah berusia 2000 tahun. Semua kegiatan, ajaran dan praktik rohani tunduk pada otoritas uskup dan magisterium, pimpinan gereja universal. Kuncinya, karunia Roh Kudus seperti bahasa roh, nubuat, atau kesembuhan bukan pengganti sakramen dan ajaran gereja, melainkan pelengkapnya. Mengapa ini signifikan? Perbedaan dasar ini mempengaruhi segala aspek praktik iman. Protestan karismatik bisa berinovasi tanpa batas eksternal. Katolik karismatik menghidupi kegembiraan karismatik tanpa meninggalkan misa, pengakuan dosa, atau devosi kepada Maria, karena semua itu adalah jantung iman Katolik yang tak tergantikan. Intinya, karismatik Katolik adalah gerakan pembaruan di dalam gereja, bukan di luarnya. Roh Kudus menggerakkan hati, tetapi gereja yang menjaga kebenaran dan kesatuan. Dalam gereja Katolik, karunia-karunia roh bukanlah revolusi, melainkan musim semi yang menyegarkan taman yang sudah ada. Karismatik Protestan. Roh Kudus bekerja langsung pada setiap gereja lokal, dan otoritas tertinggi ada di sini. Mengapa ini terdengar menggelikan bagi saya? Jika Roh Kudus sungguh bekerja secara otonom dan langsung di setiap gereja lokal, tanpa otoritas yang menguji, discernment, secara universal, mengapa muncul ribuan aliran Protestan karismatik dengan ajaran saling bertentangan? Apakah ini bukan bukti bahwa suara roh kerap bercampur dengan interpretasi subjektif manusia atau bahkan keinginan pribadi pemimpin yang tak terbendung oleh kebenaran objektif? Roh Kudus versus keinginan pribadi. Tanpa otoritas transenden seperti magisterium untuk menguji klaim roh berbicara, gereja lokal rentan menyulap ambisi pribadi, tren budaya, atau bias teologis sebagai bimbingan roh. Contoh, ajaran kemakmuran atau nubuat palsu yang marak di lingkungan ini. Kontradiksi dalam kesatuan. Roh Kudus adalah roh kebenaran dan kesatuan. Yohanes 14 ayat 17, 1 Korintus 12 ayat 13. Tapi prinsip otonomi absolut melahirkan fragmentasi. Setiap gereja lokal bebas menafsirkan suara roh secara berbeda, bahkan bertentangan. Jika roh benar-benar memimpin mereka, mengapa tidak ada kesatuan ajaran? Discernment yang rapuh. Discernment, pembedaan roh di tingkat lokal tergantung pada kualitas pribadi pemimpin, yang bisa salah, ambisius, atau kurang formasi. Tanpa pegangan tradisi suci dan otoritas yang dijamin Kristus, Matius 16 ayat 18, melalui suksesi apostolik, klaim roh menyatakan ini menjadi tak terbantahkan, sekalipun sesat. Perbandingan dengan Katolik. Katolik karismatik mengakui karunia roh, tetapi menundukkannya pada uji magisterium dan tradisi. Protestan karismatik menjadikan pengalaman lokal sebagai otoritas tertinggi. Sebuah paradoks
yang membuka pintu bagi relativisme rohani. Kesimpulan, prinsip ini meski bermaksud mulia, secara tak langsung mengubah Roh Kudus menjadi pelayan kepentingan lokal, bukan pemersatu gereja semesta. Kebenaran sejati tak mungkin bersifat parsial dan kontradiktif. Roh Kudus bukan Tuhan yang menciptakan kebingungan. Jika ada 1000 gereja lokal punya 1000 kebenaran berbeda, yang sedang bekerja bukanlah roh kebenaran, melainkan roh zaman atau roh kuda. Hubungan dengan sakramen. Protestan karismatik memfokuskan pada pengalaman baptisan Roh Kudus, seringkali sebagai peristiwa terpisah dari baptisan air dan karunia-karunia. Glossolalia, nubuat, kesembuhan. Sakramen umumnya dipahami sebagai ordinansi simbolis. Katolik karismatik menekankan sakramen sebagai sarana utama rahmat Allah. Baptisan Roh Kudus dilihat sebagai pembaruan rahmat baptisan yang sudah diterima. Ekaristi atau komuni kudus dan rekonsiliasi atau pengakuan dosa menjadi pusat kehidupan rohani dan sumber kekuatan untuk hidup dalam karunia roh. Pemisahan baptisan Roh Kudus dari baptisan air dan reduksi sakramen menjadi simbol dalam Protestan karismatik juga merupakan hal yang menggelikan. Mengapa? Dengan memisahkan baptisan Roh Kudus dari baptisan air dan merendahkan sakramen menjadi simbol belaka, Protestan karismatik secara tak sadar telah memutuskan tangan Kristus yang memberi rahmat dan menggantikannya dengan pengalaman emosional manusia yang rapuh. Pemecahan sakramental yang semena-mena. Jika baptisan air yang diperintahkan Kristus sendiri dalam Matius 28 ayat 19 hanya simbol tanpa kuasa, lalu mengapa baptisan Roh Kudus yang tak pernah diperintahkan sebagai ritus terpisah dalam kitab suci tiba-tiba jadi sakral dan penuh kuasa? Inkonsistensi teologis, menganggap air baptis tak bermakna, tapi berusaha menangkap roh lewat metode manusiawi, doa panjang, tekanan emosional, dan lain-lain. Bahaya pengalaman sebagai standar iman. Dengan menjadikan glossolalia atau nubuat sebagai bukti baptisan roh, iman direduksi jadi, jika belum berbahasa roh, belum dijamin diurapi Roh Kudus. Padahal Paulus tegas, tidakkah semua rasul, tidakkah semua nabi, apakah semua berkata-kata dengan bahasa roh? 1 Korintus 12 ayat 29-30. Jadi, menuntut glossolalia sebagai bukti baptisan roh adalah penyimpangan dari ajaran rasul. Sakramen dikosongkan dari kuasa ilahi. Dengan menyebut sakramen cuma ordinansi simbolis, Protestan karismatik menolak rahmat objektif yang dijanjikan Kristus melalui materi, air, roti, anggur. Menggantinya dengan subjektivitas pengalaman. Aku merasa diurapi. Ironisnya, mereka mencari kuasa roh lewat karunia spektakuler, tapi menolak kuasa roh yang bekerja lewat sakramen, sarana sakral yang ditetapkan Kristus sendiri. Keselamatan bergantung pada event, bukan rahmat. Baptisan roh versi karismatik Protestan diperlukan sebagai event tambahan setelah baptisan air. Sering disertai tekanan, jika belum dapat karunia, imanmu kurang. Ini bertentangan dengan Injil yang menjamin, karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6. Bagi Katolik, Roh Kudus diterima penuh dalam baptisan air dan penguatan, bukan lewat pengalaman kedua yang spektakuler. Dampak teologis yang menggelikan. Iman menjadi ajang kompetisi pengalaman. Jemaat diukur dari bisa tidak hanya berbahasa roh atau mengalami kesembuhan, bukan kesetiaan pada Kristus dalam salib sehari-hari. Allah transaksional. Kuasa roh diperdagangkan lewat jargon claim your baptism of fire, seolah Roh Kudus bisa dipaksa turun oleh teknik doa manusia. Penipuan spiritual. Nubuat-nubuat tanpa filter otoritas gereja universal, magisterium. Membuka pintu bagi ajaran sesat. Contoh, ramalan palsu atau teologi kemakmuran. Kontras dengan Katolik. Katolik percaya, baptisan air sama dengan kelahiran baru dalam roh. Yohanes 3 ayat 5.
Penguatan atau krisma sama dengan pencurahan Roh Kudus secara penuh untuk menguatkan iman. Ekaristi sama dengan sumber kuasa roh yang nyata, di mana Kristus hadir secara substansial. Karunia-karunia atau glosolalia atau nubuat adalah karisma tambahan untuk membangun gereja, bukan sertifikat kelas premium keselamatan. Kesimpulan, Protestan karismatik dalam semangat mencari kuasa roh justru membuang saluran rahmat ilahi yang ditetapkan Kristus, sakramen, lalu menggantikannya dengan pengalaman sensasional yang rentan manipulasi. Hasilnya, iman yang rapuh karena bergantung pada emosi. Komunitas terpecah karena masing-masing mengklaim roh berbicara padaku secara berbeda. Allah menjadi mesin pengabul keinginan, bukan Bapa yang memberi rahmat lewat caranya yang kudus dan objektif. Mengejar baptisan roh kedua sambil meremehkan baptisan air adalah seperti mencari hujan dengan menyiramkan air botol ke langit. Lupa bahwa sungai rahmat sudah mengalir di depan mata melalui gereja dan sakramen. Protestan karismatik gagal melihat akar sejarah. Ketika mereka memisahkan baptisan roh dari baptisan air dan menolak kuasa sakramen, mereka justru memotong rantai karismatik sejati yang berjalan 2000 tahun dalam gereja apostolik. Alih-alih menjadi pembaharu, mereka menjadi peniru yang miskin. Mengejar pengalaman bahasa roh instan, tetapi kehilangan tradisi kekudusan yang melahirkan Santo Antonius yang bicara pada ikan, Santo Dominikus yang menghidupkan orang mati, atau Santa Gemma Galgani yang berstigmata. Semua karya roh yang lahir dari ekaristi dan ketaatan pada gereja, bukan dari seminar baptisan api. Inilah ironi fatal. Gerakan yang ingin memulihkan kuasa roh justru terjatuh dalam amnesia sejarah dengan mengabaikan bukti bahwa Roh Kudus telah dan selalu bekerja secara spektakuler dalam gereja Katolik selama mereka tunduk pada uskup yang sah, bukan pada ambisi pendeta lokal yang menjual mukjizat.